Dalam beberapa hari terakhir isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, terus menggelinding, terutama di media sosial. Kapolri yang saat ini dijabat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kabarnya akan diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman bahkan membantah Prabowo telah mengeluarkan surat Presiden, Surpres, pergantian Kapolri. Komisi 3 DPR memiliki kompetensi untuk melakukan proses seleksi terhadap calon Kapolri sehingga jika ada surpres. Pergantian Kapolri tentu saja akan masuk ke meja pimpinan Komisi 3 DPR, analis politik, hukum, dan isu intelijen. Boni Hargens menilai wacana pergantian Kapolri bakal merugikan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Boni, dalam situasi politik yang sedang panas, khususnya setelah berakhirnya polemik kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan, pergantian Kapolri berisiko diartikan secara keliru oleh berbagai pihak, terutama kelompok oposisi yang aktif membangun narasi alternatif di ruang publik. Boni memperingatkan bahwa dalam lanskap politik Indonesia saat ini, setiap kebijakan eksekutif yang sensitif akan diuji bukan hanya dari sisi legalitasnya, tetapi juga dari sisi narasinya. Menurut Boni, opini yang secara objektif keliru pun bisa menjadi sangat efektif apabila didistribusikan pada momen yang tepat dan diarahkan kepada segmen masyarakat yang sudah memiliki kecurigaan terhadap pemerintah. Salah satu pokok argumen terpenting dari Boni Hargens adalah bagaimana keputusan yang secara substansial sah dan legitim dapat dieksploitasi secara naratif oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Ia menyebut secara spesifik kelompok oposisi jalanan sebagai aktor yang berpotensi memanfaatkan momentum pergantian Kapolri untuk membangun opini yang merugikan Presiden. Boni secara eksplisit menyebut opini semacam itu sebagai menyesatkan. Namun dalam waktu yang sama ia mengakui bahwa dalam konteks politik, narasi yang menyesatkan pun bisa sangat efektif. Terutama, kata dia, apabila disebarkan melalui jaringan yang terorganisasi dan menyasar segmen publik yang sudah memiliki praduga negatif terhadap pemerintahan. Boni pun mengidentifikasi dua entitas yang paling rentan dirugikan dengan isu pergantian Kapolri, yakni Presiden Prabowo secara personal sebagai pemimpin eksekutif, dan institusi penegakan hukum Indonesia secara keseluruhan.